Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang suatu negara yang berada di kawasan Asia Timur dan merupakan sahabat dari Indonesia. Negara tersebut adalah Korea Utara. Negara dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea ini merdeka pada 9 September 1948 dengan presiden pertamanya yaitu Kim Il-sung. Di tengah sanksi dan isolasi dunia internasional membuat Korea Utara sampai saat ini hanya memiliki hubungan diplomatik dengan 46 negara saja termasuk Indonesia. Dan Indonesia sendiri termasuk ke dalam 22 negara yang memiliki kantor kedutaan besar di Korea Utara. Karena tidak semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara bisa memiliki kantor kedutaan besar di sana. Hanya negara-negara tertentu saja yang dianggap penting dan sahabat. Jadi Indonesia ini dianggap penting atau sahabat oleh negara Korea Utara. Di Asia Tenggara saja, Korea Utara hanya memiliki hubungan diplomatik dengan Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara yang terkenal sangat tertutup ini nyatanya memiliki hubungan spesial yang sudah terjalin lebih dari 60 tahun dengan negara Indonesia. Secara resmi, Indonesia diberikan kehormatan untuk membuka kantor urusan konsuler pada 30 Desember 1961 dan pada Februari 1964, kantor urusan konsuler ini dirubah menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Dan pada saat Soekarno mengunjungi Korea Utara tepatnya ke kota Pyongyang pada 1-4 November 1964, KJRI kemudian dirubah menjadi KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi antara KBRI dan KJRI ini memiliki perbedaan, di mana KBRI memiliki cakupan yang lebih luas daripada KJRI dan berkedudukan di ibu kota suatu negara. Sementara KJRI bisa memiliki beberapa cabang atau kantor di kota-kota suatu negara dan bertanggung jawab kepada KBRI. Jadi jika dianalogikan secara sederhana, KBRI ini merupakan RW dan KJRI adalah RT. Membalas kunjungan Presiden Soekarno sekaligus untuk memperingati 10 tahun Konferensi Asia Afrika yang digelar pada 10-20 April 1965, Presiden pertama Korea Utara yaitu Kim Il-sung mengadakan 10 hari kunjungan ke Indonesia. Dalam kunjungannya, Kim Il-sung bersama putranya yaitu Kim Jong-il mendatangi Kebun Raya Bogor pada 13 April 1965. Singkatnya, saat mereka sedang berjalan-jalan, Kim Il-sung ini merasa tertarik pada sebuah bunga anggrek yang berwarna merah muda. Melihat Kim Il-sung tertarik pada bunga tersebut membuat Soekarno sekaligus sahabat dari Kim Il-sung berinisiatif memberikan bunga tersebut sebagai kado ulang tahun Kim Il-sung yang ke-53. Dan bahkan Presiden Soekarno menamai bunga tersebut dengan Kim Il-sungia yang berarti Kim Il-sung Indonesia. Awalnya, Presiden Kim Il-sung menolak tawaran pemberian bunga tersebut karena merasa sungkan. Tetapi Presiden Soekarno berhasil meyakinkannya. Pasti di antara kalian ada yang baru tahu karena kalau misalkan membahas tentang Korea Utara, pasti yang terbayang adalah cucu dari Kim Il-sung, yaitu Kim Jong-un. Bunga pemberian dari Presiden Soekarno ini amat sangat berkesan dan istimewa bagi Presiden Kim Il-sung hingga menjadikan bunga asli Indonesia ini sebagai bunga nasional Korea Utara. Walaupun bunga ini sebetulnya memiliki nama Dendrobium clarabun, karya persilangan seorang ahli botani bernama Carl Ludwig Clarabun di Makassar. Presiden Soekarno kemudian memberikan atau mengirimkan bantuan agar bunga ini bisa dikembangbiakan. Presiden Soekarno juga memberikan bantuan agar bunga Kim Il-sungnya bisa dibudidayakan di Korea Utara. Kebahagiaan Kim Il-sung dalam menerima bunga pemberian dari Presiden Soekarno ini tertulis dalam buku sejarah penting Korea Utara yang berjudul Korea Abad ke-20, 100 Kejadian Penting. Dalam buku tersebut tertulis, dia berhenti di depan sekuntum bunga tertentu. Batangnya meregang lurus, daunnya membentang seimbang menunjukkan tampilan yang cantik. Dan warna merah mudanya saat mekar menunjukkan keanggunan dan martabatnya. Dia berkata bahwa bunga itu menawan hati. Ia berbicara dengan meluap-luap karena bahagia telah menemukannya. Soekarno berkata bahwa bunga itu belum memiliki nama dan ia menamainya Kim Il-sungnya.
Kim Il-sung menolak tawaran Soekarno, tetapi Soekarno bersikeras ingin memberikan nama bunga itu sebagai Kim Il-sungnya sebagai bentuk penghormatan besar karena Kim Il-sung telah menunjukkan pengalian yang besar bagi manfaat yang diraih oleh umat manusia. Begitulah kira-kira isi dari buku sejarah Korea Utara yang menceritakan momen di mana Presiden Soekarno memberikan bunga Kim Il-sungnya kepada Presiden pertama Korea yaitu Kim Il-sung. Selain bagi sang presiden, ternyata bunga Kim Il-sungnya amat sangat diistimewakan oleh pemerintah Korea Utara maupun rakyat Korea Utara sendiri. Terbukti dengan selalu digelarnya Festival Bunga Kim Il-sungnya yang sudah digelar sejak tahun 1998 hingga sampai sekarang ini. Festival ini akan digelar di seluruh kota-kota di Korea Utara dan khususnya di ibu kota negara yaitu Pyongyang. Dan festival ini akan menjadi pemberitaan utama ke seluruh negeri. Dan Indonesia sendiri tidak pernah absen untuk mengikuti festival ini dan bahkan kerap kali mendapatkan penghargaan. Seperti pada Festival Bunga Kim Il-sungnya ke-20 yang digelar pada 12-19 April 2018, Indonesia berhasil menjadi juara kedua untuk kategori peserta asing. Saking berharganya bunga Kim Il-sungnya sampai Korea Utara membentuk sebuah komite Kim Il-sungnya Kim Jong-ilya. Nah, apa itu Kim Jong-ilya? Jadi Kim Jong-ilya adalah sebuah atau semacam bunga yang diberi nama sesuai dengan putra dari Kim Il-sung, yaitu Kim Jong-il atau ayah dari Kim Jong-un. Nah, bunga Kim Il-sungnya juga diberikan gelar kehormatan sebagai Immortal Flower atau bunga abadi yang melambangkan keabadian Kim Il-sung sebagai pemimpin abadi Korea Utara. Dan pada tahun 2011, pemerintah Korea Utara meresmikan monumen peringatan 46 tahun penyerahan bunga Kim Il-sungnya di Kebun Raya Bogor. Selain itu, Yayasan Pendidikan Soekarno yang didirikan oleh Ibu Rahmawati Soekarno Putri juga pernah memberikan Star of Soekarno kepada Kim Il-sung pada tahun 2001 dan kepada Kim Jong-un pada tahun 2015. Pemberian ini sebagai bentuk apresiasi terhadap hubungan kedua negara yang sudah dijalin sejak era Soekarno dan Kim Il-sung. Hubungan spesial antara Korea Utara dengan Indonesia masih berlanjut hingga kini. Terbukti dengan Presiden Korea Utara sekarang yaitu Kim Jong-un mengirimkan pesan dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-76 melalui Presiden Joko Widodo. Pesan tersebut tertulis, "Saya mengucapkan selamat dengan hangat kepada Anda dan rakyat Anda pada peringatan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan keyakinan saya bahwa hubungan persahabatan antara Republik Demokratik Rakyat Korea dan Republik Indonesia akan semakin kuat dan berkembang sesuai aspirasi dan keinginan rakyat di kedua negara. Saya berharap Anda sukses besar dalam pekerjaan untuk pembangunan nasional." Begitulah pesan dari Kim Jong-un kepada Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 lalu. Dan pada Rabu 10 November 2021 kemarin, Monumen Bunga Kim Il-sungnya kembali diresmikan setelah direnovasi. Secara resmi, pemerintah Korea Utara juga membangun sebuah prasasti bunga yang baru. Acara ini dipimpin langsung oleh Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea, yaitu Ang Kwang-il. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa masyarakat Korea Utara sudah mengenal Indonesia sejak masih kecil melalui bunga Kim Il-sungnya. Dan masyarakat Korea Utara merasakan persahabatan yang amat dalam dengan rakyat di Indonesia. Ia juga menyampaikan sebuah peribahasa Korea Utara yang berbunyi, "Batang pohon tumbuh dari akar," yang maksudnya adalah prasasti ini merupakan akar dari pohon persahabatan antara Indonesia dengan Korea Utara. Artinya persahabatan dengan Indonesia amat sangat berharga bagi Korea Utara. Hal ini jugalah yang membuat Kebun Raya Bogor dikenal sebagai tempat lahirnya bunga Kim Il-sungnya oleh rakyat Korea Utara. Hubungan yang sudah dijalin lebih dari 60 tahun antara Korea Utara dengan Indonesia mungkin masih belum banyak diketahui oleh orang Indonesia sendiri. Karena memang tak dipungkiri, generasi Indonesia sekarang lebih tertarik kepada sajian hiburan yang berasal dari Korea Selatan. Ditambah dengan pemberitaan dari media massa maupun media sosial yang lebih mengangkat isu negatif tentang Korea Utara. Terbukti dengan survei yang dilakukan oleh BBC World Service Poll pada tahun 2017.
di mana hanya ada 17% saja rakyat Indonesia yang memandang positif Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara. Bunga Kim Il-sung merupakan bukti nyata persahabatan antara Korea Utara atau Republik Demokratik Rakyat Korea dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menjaga dan menghargai ikatan persahabatan antara kedua negara yang sudah terjalin selama berpuluh-puluh tahun. Tak terasa kita sudah berada di akhir video. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.